gangguan-gangguan tetap saya abaikan aja sih. Iya, perwujudannya gunung gempis. HP-nya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Malah pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi di channel Gagari Mansi, yang kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari dua alam, Mbak Jugo atau yang kita kenal dengan Pak Adi Jawas. Ya, gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Adi ya, sudah lama kita nggak ketemu. Ya, kita sekarang kita undang, kita ketemu di sini ya kebetulan aja langsung kita ngobrol. Cerita pengalaman segala macam, Pak Adi sebenarnya kan banyak cerita pengalaman kehidupan, pengalaman spiritual, hal-hal mistis, sama segala macam. Nah, Pak Adi lah biangnya. Waduh, Gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kan jadi penasaran ya. Mungkin ada yang pesan-pesan nanti yang bisa disampaikan, karena banyak sekali kan sekarang channel-channel YouTube yang istilahnya cuman bercerita atau mungkin malah explore di wilayah tertentu dengan hal-hal mistis yang misalnya ada yang setting, ada yang tidak. Kalau kita lebih condong ke cerita pengalaman hidup. ya, Itu Pak Adi. Mangga Pak Adi, silakan ceritakan. ya jadi gini ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau untuk dunia mistis itu sebenarnya dari kecil mas. Iya. Itu nurun dari bapak. Ya, saya memang dari kelas 2-3 SD itu udah ngeliat makhluk, dan itu nyata, bukan samar-samar. Iya. Kayak misalnya duduk sini sebelah itu ada, itu benar Ya. ada. Nah satu ketika sekitar kelas 5 SD, entah bagaimana, mungkin keluarga di rumah ketakutan ya. Apa saya takut pada cerita apa dengan omongan saya itu, mereka pada jadi parno lah. Ya. Itu sempat ditutup dulu. Itu sempat ditutup. Udah akhirnya saya nggak ngeliat apa hal-hal seperti itu lagi. Entah mungkin sudah waktunya kebuka lagi dulu itu. Iya. Itu SMP. SMP kelas 1 itu tiba-tiba kayak ngebuka sendiri. Nah di situ saya mulai lihat hal aneh-aneh. Saya bilang udah lama nih saya nggak lihat hal begini kan. Emang waktu awal-awal ngeliat lagi sakit. Iya. Sakit, panas ya 2 minggu. Itu sakit banget, panas, dibawa ke rumah sakit dulu. Dicek dokter, ambil darah semua, nggak ada penyakit. Ya kalau kata orang-orang tua saya ya udah biarin, ntar juga sembuh sendiri. Cuman di balik itu alhamdulillah mulai lagi tuh normal ngelihat hal begitu. Iya. Nah mulai dari SMP itu saya sering main lah gitu kan, sering main ke rumah teman saya, kan dulu SMP di Bali. Iya. Saya main itu jauh. Kalau liburan sekolah kan dulu sebulan liburnya. Iya. Nah itu saya habisin di, Iya, rumah, bener. di rumah teman saya di Balik. di Bali, cuma daerah Gilimanuk. Nah jadi dekat ke Banyuwangi itu. Nah di situ saya mulai nemuin orang-orang tua gitu Ya, kan. misalnya yang sudah masa Saya yang saya kaget itu omnya teman saya. Ya tiba-tiba dia ini ngeliatin saya kayak gimana gitu kan. Ya saya juga takut kan, nah orangnya tinggi besar. Oh iya. Ya saya sih nggak bisa sebut namanya, inisialnya L lah gitu ya. Iya. Saya manggilnya Bapak L gitu. Nah di situ dia mulai nunjukin hal-hal yang di luar logika ya, di luar nalar semuanya. Iya. Ya contoh kayak waktu itu kita sempat jalan ke hutan nih. Saya, Bapak L sama keponakannya kan, karena saya bersahabat dengan keponakannya. Iya. Pas sudah nyampe hutan itu, di belakang rumah itu kan kebun kayak ya mirip-mirip hutan gitu. Ya tiba-tiba aus kan, itu aus banget. Saya ngomong iseng, saya saya bilang Pak El haus, bilang gitu kan. Kelapa enak nih. Nah, sedangkan kelapa di Daerah sana pesisir itu kan tinggi. tinggi itu sampai Oh, 11 iya. meter gitu kan. Terus batangnya kecil lagi kan, siapa yang mau manjat, pikiran saya. Iya. Nggak kepikiran, awal-awal nggak kepikiran. Nah tiba-tiba namanya orang tua ya, nah, itulah ilmu, mungkin itu disebut ilmu ya, itu nyata depan saya. Kita berempat waktu itu
Ya itulah hal yang benar-benar tidak masuk akal. Ya. Saya pengen kelapa cuma dipanggil gini, batangnya nyamperin Mas. Turun. Batangnya turun begini ke muka saya. Hmm. Yang anehnya di batang kok nggak patah gitu. Hmm. Nah saking takut saya nggak berani ngambil ini kelapa nih, Ya. nggak berani ngambil ini kelapa. Ya. Udah akhirnya disuruh ambil, saya ambil sambil waktu itu kaget, stres, pusing, apa jadi satu loh campur aduk. Iya. Karena baru hal-hal pertama terjadi, jadi si pohon tuh nyamperin kita Pak. Kira dipetik, masih juga bingung lah. Beres kita petik itu kelapa cuma ditepuk-tepuk doang, balik lagi, Berdiri lagi. diri lagi dulu. Oke. Nah kebenaran memang ya kita lihat syariat fisiknya ini Pak L ini tinggi besar ya, kita 2 meter tingginya, besar ini orang. Saya bingung nih buka kelapa gimana nih caranya, kita nggak bawa pisau, nggak bawa golok, nggak bawa apa-apa. Nah, akhirnya cuma diremes gini doang itu kenapa kebuka. Nah, gua diremes gini doang, remuk gitu. Udah kita minum sepanjang jalan itu saya nggak banyak ngomong, diem aja. Mungkin apa ya, kesimak atau kaget itu gimana, campur aduk gitu. Nah, itulah itu pas di Manuk tuh. Nah, pas saya udah mulai berjalan dengan Bapak L ini 2 tahun, 3 tahun banyak hal-hal yang benar-benar semuanya di luar nalar. Itu kalau di luar handphone bisa direkam kali ya. Iya dulu. Nah, itu kan tahun 90-an lah. Ya itu mah masih kameranya kamera Waduh, luar biasa yang punya itu ya. yang punya Nah, handycam dulu Iya. itu udah itu hebat lah gitu. hebat. Nah, berjalan itu saya sering ada amal-amalan yang dikasih gitu kan. Ada yang saya jalanin, ada yang kalau menurut saya belum sanggup gitu kan. Iya, itu dipilah dulu. Nah, saya pilih-pilih, soalnya kan dijelasin ini syaratnya ini, ya puasanya ini, Iya. terus ngamalin nanti seperti ini. Itu ada beberapa yang saya ambil, ada yang enggak, ada yang, Iya. yang sebenarnya saya mau itu tanda kutip ilmu itu, Iya. cuman Syaratnya nggak berapa. nggak kuat ya. Waktu itu Belum belum. akhirnya ya alhamdulillah itu berjalan 2 tahun 3 tahun. Nah pindahlah saya ke Ciamis. Terus pindah dari Bali ke Saya pindah ke Ciamis, Ciamis. pindah ke Ciamis. Itu amalan sempat saya nggak jalanin. Nah tiba-tiba Bentar Pak Ali, kita tutup dulu tinggal, kita cut dulu. Nah, hujan mungkin nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal?